Baru saja terungkap soal motif pembunuhan ibu dan anak di Subang, yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Sebenarnya motif pembunuhan kasus Subang tak jauh dari motif pembunuhan pada umumnya, seperti diungkapkan oleh kriminolog Unpad Yesmil Anwar, yakni soal asmara, harta dan sosial. Dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini, soal masalah asmara dan yang berhubungan dengan kredibilitas mencuat jejak-jejaknya berhasil dibongkar Anjas dalam segmen analisanya. Anjas Asmara dosen Chulalongkorn University Thailand dalam kanal YouTube Anjas di Thailand dengan judul Sakit Hati, Asmara dan Kredibilitas. Detik akhir kejadian Subang, secara gamblang dijelaskan soal asmara yang diduga motif dari kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Anjas mengulas dari awal soal penyidik waktu itu, meminta bukti print out buku tabungan. Hal ini ialah memang salah satu pengembangan mencari motif dari kasus pembunuhan Subang. Sebab tempat kejadian perkara, TKP, selain dipakai rumah juga dipakai kantor yayasan. Tetapi waktu itu, publik tidak bisa mendapatkan informasi soal isi rek publik itu, sebab bisa aja ada transaksi yang janggal, tetapi hal ini tidak dipaparkan ke publik. Menurut Anjas, dengan tak diungkap ke publik, itu bisa menimbulkan dua asumsi, yakni kewajaran karena data tersebut krusial, atau jangan-jangan dari hasil print out memang ada transaksi yang mencurigakan. Transaksi nilainya tidak masuk akal dan tidak ada pertanggungjawaban karena memang Amel dan Tuti merupakan bendahara dan sekretaris. Nah ini bisa saja ada hubungannya karena Amel dan Tuti berhubungan dengan TKP, ucapnya. Menurut Anjas, bisa saja ada sakit hati, mengingat Amel dan Tuti bersih, dana bantuan banyak, ada dana bos dan juga dana-dana lain yang tak ada pertanggungjawabannya. Jadi bisa saja ke situ tidak mau terbongkar maka dihabisi. Isu ini memang dari aula kasus muncul namun hingga kini belum terpecahkan, ucapnya. Jangan-jangan di print out itu, takut ada oknum yang terlibat makanya jika terungkap ada efek domino, akan terungkap juga kasus lainnya. Memang motif ada hubungannya dengan sakit hati. Memang luas sakit hati itu bisa karena masalah asmara seperti ditolak cinta oleh Amel, atau ada yang melamar Amel lalu ditolak oleh Ibu Tuti. Kemudian bisa juga sakit hati karena tak fair, tidak adil, pembagian hasil pekerjaan atau usaha lainnya, atau sakit hati dalam masalah pembagian kasih sayang yang juga tidak adil mengingat mereka punya orang dekat, baik yang serumah atau di luar rumah. Lalu dugaan orang dekat tersebut pun, bisa dikategorikan dekat secara fisik atau dekat secara hati. Dugaan sakit hati muncul karena tidak adanya barang hilang. Yoris menyebut barang yang hilang hanya 3 alat komunikasi milik Amel, sedangkan uang 30 juta rupiah buat gaji guru dan perhiasan tak hilang. Dari itulah memang Anjas menyimpulkan dalam analisanya bahwa memang kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini salah satunya efek sakit hati. Sakit hati asmara, tidak fair, dan ini memang sakit hati soal Amel dan Ibu Tuti juga belum clear, ucapnya. Menjawab itu semua, menurut Anjas, harus ada bukti-bukti yang dikuatkan jejak DNA, jejak sidik jari, yang kalau dikembangkan bisa menjadi petunjuk. Petunjuk itu kan, alat bukti, keterangan ahli, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan surat, tulisan dan rekomendasi para ahli di kasus ini ada 7 orang ahli, ucap. Anjas juga kembali memastikan memang antara pelaku dan dalang orang berbeda, sebab ada dugaan masih ada jejak DNA yang belum diidentifikasi di tempat kejadian. Orang yang membantu sudah diketahui pihak penyidik Polda Jabar, namun memang belum ada alat bukti yang kuat. Anjas pun dalam analisanya menyebut bisa saja kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini terjadi karena kombinasi sakit hati, asmara dan kredibilitas. Mungkin saja ada orang di masa lampau ada kesalahan di masa lampau misal tentang duit, dan Bu Tuti serta Amel tahu kalau terungkap akan membawa mereka ke penjara. Bila Bu Tuti dan Amel bongkar maka kasus masa lalu bisa terbongkar dan masuk penjara. Karena itulah kredibilitas dipertanyakan makanya Tuti dan Amel dihabisi, ucapnya. Hal tersebut diperkuat adanya print buku tabungan, yang di-print out pihak penyidik dan lokasi TKP, merupakan kantor yayasan sekaligus rumah tinggal. Kemudian waktu pembunuhan terjadi tidak ada barang yang hilang padahal uang 30 juta rupiah ada di sana. ATM pun tidak hilang.
Analisa ini bisa menjadi menuju kebenaran untuk segera pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang ini bisa segera tertangkap. Anjas pun mendukung pihak kepolisian, yang terus berusaha buat mengungkap misteri kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang telah menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu.